Welcome back to my channel bersama Tidak di Lesti. Kali ini saya akan berbagi keluh kesah kerja di pas musim dingin yang berada di Taiwan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di channelnya Tidak di Lesti, biar tahu gimana sih kerja di Taiwan pada waktu musim dingin, gimana sih kendalanya. Oke, sekali lagi tetap pantau channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Sobat Tidak Lesti, ya seperti biasa ini udah memasuki musim dingin dan juga bertepatan dengan Imlek atau Ponien yang berada di Taiwan. Dan sekarang posisi saya berada di pabrik, yaitu pada waktu shift malam, yaitu kerja saya yaitu pada pas shift malam ya. Makanya buat teman-teman khususnya yang ada di Taiwan yang shiftnya sama, yaitu shift malam dan posisinya dingin, sama nggak kendala atau nggak enaknya di shift malam ya. Makanya buat teman-teman yang ada di Taiwan, khususnya mungkin yang ada di Korea, yang ada di Jepang atau dimanapun, pas musim dingin enak nggak enaknya gimana. Sobat Tidak Lesti ya, sekarang berada pukul jam 2:35 waktu Taiwan, dan sekarang dingin-dinginnya ya. Apa sih kendala dan yang harus kita lalui di waktu musim dingin? Oke, saya cepet dulu ya. Oke, mohon maaf sambil berisik ya, berisik banget karena di depan juga sama kerja. Oke, buat teman-teman ya, inilah kondisi di waktu musim dingin pasif malam. Kenapa saya bilang resikonya tinggi? Yang terutama itu adalah harus pakai baju tebal saja. Ini berapa ini? Ada 3 ya di sini gitu. Satu ini untuk yang pertama itu lengan panjang, terus ini baju baju dari pabrik, dan ini jaket sweater. Kenapa? Karena dinginnya 10 derajat, makanya dingin banget ya. Kenapa saya bilang harus jaga kondisi untuk menghangat badan. Di sisi lain semalam juga harus kuat menahan yang namanya ngantuk ya. Ini aja lihat sendiri ya, harus kuat ngantuk di musim dingin. Terus kemudian buat teman-teman yang nggak kuat dengan hawa dingin, itu bisa mimisan atau keluar darah karena. Dan kemudian yang paling sering terjadi itu adalah bibir pecah-pecah. Karena kenapa saya bilang bibir pecah? Karena musim dingin yang diserang yaitu hidung, biasanya berair atau kena pilek. Terus kemudian yang kedua ini bibir. Makanya nggak heran kalau kita di Taiwan atau yang dimanapun pada musim dingin itu pasti mengeluh bukan karena apa ya, karena dingin. Kalau musim panas mungkin panas itu aja, tapi kalau dingin itu yang diserang yaitu banyak ngantuk juga. Terus kemudian harus ekstra menjaga kondisi kesehatan tubuh ya. Yang kedua yaitu hawa lapar. Kenapa saya bilang hawa lapar? Karena di waktu musim dingin itu pasti yang kita serang itu karena lapar. Karena musim dingin itu banyak harusnya ngemil ya. Kalau nggak ngemil tuh apa ya, miolici, atau kita nggak ada tenaga. Makanya apapun kita makan asalkan harus sesuai dengan porsi kita ya, camilan apapun. Makanya buat teman-teman khususnya yang kerja di pabrik ya, yang kerja di pabrik kayak ini, dan saya posisinya kerjanya lebih berat. Saya di ini ya, di besi baja kanala, dikenal dengan M-beam ya. Ini saya di pemotongan dan pemprofiling ya. Makanya buat teman-teman terutama yang
masih baru, yang masih baru di Taiwan harus ekstra hati-hati ya, terutama yang barusan masuk shift malam atau shift pagi harus ekstra hati karena mungkin kaget ya. Kenapa kaget? Karena perbedaan iklim antara di Indonesia dengan Taiwan beda ya. Kalau di Indonesia mungkin dinginnya nggak seberapa, tapi kalau udah posisi musim dingin itu tadi nanti akan terjadi apa ya, nanti biasanya juga ini terjadi alergi ya, alergi atau gatal. Kalau yang nggak kuat dengan hawa dingin itu biasanya walaupun buka otomatis terjadi alergi gatal ya. Makanya solusinya hangatkan badan apapun kalau di pabrik, atau bisa cari buatlah api unggun atau memanaskan gitu aja. Kalau biasanya jarang pabrik yang diperbolehkan untuk kita buat api ya untuk menghangatkan badan. Makanya buat teman-teman satu server yang berada di pabrik khususnya ya di musim dingin ya kayak begini. Itu yang pertama itu hawa dingin, harus kuat menahan hawa dingin. Yang kedua menahan hawa ngantuk. Yang ketiga hawa lapar. Itu aja. Sekali lagi buat teman-teman, ini ada satu teman juga di sini banyak ya, maunya pakai baju karena dia nggak kuat. Karena nggak kuat apa, hawa dingin banget, sekali dingin bisa sampai 9 derajat 8 derajat ya. Ini masih biasanya ini udah mulai apa ya, udah mulai hidung berair kayak orang influenza ya, kena pilek karena itu tadi hawanya dingin banget ya. Itu ada juga teman juga ini di sana itu sama juga, dia pakai api unggun di sebelah sana di sebelah sana untuk mengangkat badan ya. Tapi herannya ini sambil batuk juga, efeknya juga batuk, pilek, bibir pecah-pecah. Tapi herannya kenapa ya, orang Taiwan aja juga kalau musim dingin jarang pakai gini. Katanya bilang nggak dingin, kenapa kamu pakai baju tebal gini gitu. Kan heran kan, mungkin karena kondisi di Indonesia tropis atau subtropis ya, perbedaan iklim itu beda banget ya. Makanya nggak heran kalau orang Indonesia kerja di Taiwan tuh pasti bajunya betul-betul 3 kali 4 lapis ya. Aku aja ini 3 lapis, pakai ini juga. Karena apa? Kalau nggak pakai ini kuping benar-benar dikit banget. Nah, ya beginilah kondisi nggak enaknya kerja di Taiwan pas musim dingin, terutama pada shift malam kayak begini. Tapi yang saya rasain itu yang paling utama adalah menahan rasa ngantuk. Rasa ngantuk pas di waktu jam-jam tertentu. Nah, jam sekitaran mungkin antara jam 2 sampai jam 3 itu bener-bener ngantuk banget. Apalagi kalau udah kerjaan full tanpa berhenti. Aduh, harus ekstra hati-hati banget ya, karena di tempat saya ini resikonya kayak begini, besi semua, besi tontonan ya. Makanya buat teman-teman harus ekstra hati-hati, terutama yang masih baru, yang baru menginjak di Taiwan di sini harus ekstra hati-hati, terutama yang bekerja di perusahaan atau di pabrik yang berada di dimanapun lah, bukan di tempat di besi atau dimanapun. Karena semakin kita gaji besar, resiko kita kerja juga semakin tinggi. Makanya buat teman-teman, jangan sekali-sekali kita memilih pabrik apapun, karena sekarang Taiwan lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Banyak teman-teman kita yang barusan di sini ya, apa itu namanya,
barusan di sini 1 bulan pabriknya udah bangkrut, kemudian dibalikan lagi, terus kemudian untuk mencari aja apa, untuk mencari pekerjaan lagi itu udah sulit. Karena apa, agen juga sekarang pilih-pilih, atau dari pihak perusahaan itu biasanya mengambilnya dari Indonesia yang non ya, atau bukan X. Kebanyakan dari sini yang X itu sulit untuk mencari yang pekerjaan baru atau majikan baru ya. Itu pesan buat saya. Makanya buat teman-teman terutama udah di Taiwan khususnya ya, kalau udah bekerja di sini nikmatilah, ikuti proses, asal jangan protes, tapi kalau nggak keterlaluan ya. Makanya sekali lagi buat teman-teman, kendalanya di musim dingin kalau kerja shift malam yaitu menahan hawa dingin, menahan hawa ngantuk, dan kemudian menahan hawa lapar. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru menginjakkan kaki di Taiwan. Tetap safety, patuhi peraturan yang berlaku di Taiwan, karena sekarang Taiwan lagi tidak baik-baik. Oke, semoga bermanfaat buat para teman-teman devisa negara yang dari Taiwan ataupun dimanapun. Tetap jaga kesehatan di waktu musim dingin. Cayo, bye-bye.